belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Daniel. Selamat hari Minggu Kak Happy. Apa kabar nih Kak Daniel? Baik. Kak Happy gimana? Baik, Kak Daniel sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Adik-adik pasti juga sehat ya? Amin, adik-adik pasti sehat di rumah. Nah adik-adik, seperti biasa nih kita mau ibadah lagi, kita ketemu lagi di IMPA ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita saat teduh dulu ya. Mari kita saat teduh. Selesai. Nah adik-adik, seperti biasa Kak Happy, Kak Daniel mau adik-adik berdiri. Yuk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah, bait 1 dan bait kedua. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Oke, terima kasih Kak Happy. Oke adik-adik, siap ya? Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bangkit berdiri lagi ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagi ya Kak Happy? Mau nyanyi lagi. Oke, kita nyanyi lagi. Nyanyi lagu apa nih Kak? Dari Kidung Ceria berapa ya Kak Daniel ya? 114. Judulnya Anak-anak Pujilah, bait 3. dan bait keempat. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik siapkan Alkitabnya karena kita mau bermazmur adik-adik. Oke, dibuka ya mazmurnya. Kita akan baca dari Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 6. Nanti Kak Happy baca yang ayat yang menjorok keluar, adik-adik dan Kak Daniel baca yang ayat menjorok ke dalam. Oke adik-adik? Oke Kak Daniel? Oke Kak Happy. Oke adik-adik, mari kita bermazmur. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku.
sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Adik-adik, demikianlah Mazmur pada pagi hari ini ya. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya lagi. Kita mau siap-siap untuk masuk ke pelayanan firman. Nah adik-adik, tapi pagi hari ini ada yang spesial nih adik-adik. Apa tuh happy spesialnya? Spesialnya kita kedatangan kakak-kakak dari GPIB Samaria Kak Dani. Wah, GPB Samaria. Iya, GPB iya. Samaria di mana sih, Kak? Waduh jauh tuh. Oh, jauh ya? Tangerang sana tuh Kak Oke, Dani. Happy pernah ke sana? Belum pernah tuh Kak. Oh, belum pernah. Adik-adik ada yang udah pernah? Ada tuh, Kak. Kayaknya Ada ada, ya? udah ada nih, udah ada pernah nih. Bagus. Senang banget ya. Nah. Kita kedatangan kakak dari Samaria, Kak ya. Benar tuh Kak Daniel. Nah adik-adik sekarang, adik-adik duduk manis. Kita mau masuk ke dalam pembacaan Pelayanan pelayanan firman. firman. Selamat pagi adik-adik. Nama kakak Kak Ika Samuel. Kak Ika berasal dari GPIB Samaria Tangerang. Dalam rangka pertukaran pelayan PLKPA Mupelja Banten, Kak Ika ditugaskan untuk memimpin kelas kecil GPIB Bahtera Iman. Nah adik-adik, Kak Ika kali ini akan bercerita tentang berbagi yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Nah, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca bersama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Adik-adik sudah siapkan? Ya, sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu bersama. Walaupun melalui online Tuhan, secara online, tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama membaca firman-Mu. Tuhan, sebelum kami membacanya, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca ini, dan kami dapat merenungkannya bersama-sama dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah berdoa dan sekarang kita baca Alkitab kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah dibuka? Ya, Kak Ika akan membacakannya, adik-adik simak ya Alkitabnya adik-adik. Bacaan kita diberikan judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Ya, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, tadi kita sudah membaca ya dari 2 Korintus 9 ayat 6-11. Itu tentang siapa? Tentang siapa adik-adik? Tentang tentang Rasul Paulus. Ya, tentang Rasul Paulus yang dalam perjalanan misi yang kedua. Ya, Rasul Paulus dalam tugasnya melayani, dan pada saat itu Rasul Paulus mengumpulkan pemberian bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang di Yerusalem mereka dalam kesulitan ekonomi karena terjadi kenaikan pajak yang cukup tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, sehingga itu menyebabkan kemiskinan dalam hidup mereka. Nah, Rasul Paulus mengumpulkan pemberian-pemberian dari jemaat yang lain untuk jemaat Yerusalem ini. Nah, adik-adik, Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita hal yang baik, mengingatkan kita hal yang baik, yaitu kita harus berbagi kepada orang lain yang pada saat itu mungkin orang itu sedang susah dan membutuhkan pertolongan. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus menolong orang yang sedang susah, membutuhkan pertolongan kita. Nah, kita harus menolong mereka itu dengan penuh sukacita, dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah menginginkan kita untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, adik-adik, di sini kita diajarkan untuk berbagi. Siapa saja sih yang bisa kita berbagi dalam hidup kita? Kita bisa berbagi dengan siapa saja. Ya, bisa dengan teman-teman kita di sekolah. Ya, contohnya sekarang mungkin adik-adik nggak datang ke sekolah ya, belajarnya di rumah. Tapi kita juga bisa menolong teman-teman kita yang belajar bersama-sama. Karena mungkin saja teman kita tidak punya laptop atau tidak punya HP untuk belajar online. Atau mereka juga tidak punya kuota. Nah, berapa waktu yang lalu kita di GPIB Samaria, anak-anak PA-nya sudah berbagi untuk memberikan kuota bagi teman-temannya yang mungkin kesulitan untuk membeli kuota untuk belajar. Nah, itu salah satu contoh untuk berbagi. Kemudian kita juga bisa berbagi dengan teman-teman sepermainan kita. Mungkin di sekeliling kita masih mungkin ada yang bermain bersama, dan mungkin teman kita tidak punya mainan ya, tidak punya boneka atau misalnya tidak punya mobil-mobilan. Nah, kita kebetulan punya lebih, kita bisa berbagi dengan mereka atau kita bermain bersama. Cuma mungkin saat ini belum bisa ya main bersama ya, tapi mungkin kita bisa berbagi dengan mainan bersih kita bisa berikan kepada tetangga kita yang tidak punya mainan yang sama atau tidak punya sama sekali. Nah, sehingga dia bisa bermain di rumahnya dan adik-adik juga bermain di rumah. Nah, kita juga bisa berbagi dengan teman-teman PA kita ya. Misalnya ada yang tidak punya Alkitab atau susah mempunyai Alkitab, kita bisa memberikan dia Alkitab kalau kita punya uang kelebihan. Dan adik-adik, jangan kita takut. Kalau kita berbagi, nanti kita akan kekurangan dong. Terus kalau misalnya kita menolong orang miskin yang tidak punya makanan, nanti kita nggak punya makanan. Nah, tidak seperti itu adik-adik.
Karena Tuhan akan melihat apa yang kita perbuat. Kalau kita perbuat melalui hati yang rela dan sukacita, Tuhan akan memberikan kita berlipat ganda. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tadi dikatakan di dalam ayat berapa itu? Di dalam ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, jadi kalau kita memberikan pertolongan kepada orang lain, itu bisa berupa uang, atau bisa berupa makanan, atau bisa berupa mainan, pakaian, apa saja yang kita berikan, terus kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kekurangan. Tidak perlu khawatir karena Allah kita adalah Allah yang sanggup memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu takut. Yang kita harus ingat adalah Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain dan Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Dan Rasul Paulus mengingatkan pada kita untuk bisa berbagi. Nah, adik-adik mau nggak berbagi dengan teman-teman adik-adik? Bukan hanya dengan teman ya, dengan orang lain yang kebetulan kita lihat kekurangan, kita bisa bagi. Kita punya makanan di rumah, kita bagi dia. Mungkin dia belum makan, mungkin dia belum dia tidak mempunyai nasi untuk makan. Nah, kita bagi dia nasi. Atau kita berbagi dengan anak-anak di panti asuhan karena mereka tidak mempunyai ayah dan ibu seperti kita. Nah, kita berbagi dengan mereka. Mau adik-adik seperti itu? Mau ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mau berbagi, mau memberi dengan sukacita dan dengan rela hati. Adik-adik, yuk kita akan menutup cerita ini. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami mau berbagi, kami mau menolong orang lain. Tapi Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk berbagi dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan hati. Biarlah itu dapat dilakukan oleh kami semua, walaupun adik-adik kami ini masih kecil-kecil, tapi biarlah Tuhan dengan kerelaan hatinya, dengan kesungguhan hatinya, dengan rasa kasih dan sukacita yang besar di hatinya, dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan, dapat berbagi dengan siapa saja dengan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru kan ya? Jadi kakak dari Samaria cerita apa yo? Nah, masih ingat ternyata adik-adik. Jadi kita harus selalu setia untuk berbagi. Oke, harus ini ya, setia untuk saling tolong menolong ya kak ya? Iya betul, mau berbagi. Karena ada waktu pokoknya berbagi kasih kita. Oke, adik-adik tuh. Sekarang tiba saatnya kita merespons firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Ya. Sambil berdiri ya kak? Iya, sambil berdiri. Sambil berdiri adik-adik. Bait 1 dan bait 3 ya adik-adik. Oke, sambil berdiri ya. Mari kita nyanyi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan dikumpulkan di carangan. Carangan pasti adik-adik itu punya kan ya, carangan-carangan sebelumnya. Lalu carangan ini nanti dibawa oleh orang tua, oleh papa mama ke gereja pada bulan Juli nanti ya, pada bulan Juli. Oke.
bulan Juli ini dong ya berarti. Iya. Bulan Juli ya. Oke. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, taruh persembahannya di celengan. Oke, aku juga mau masukin dong kayak Iya, boleh. mana ya? Ya. Aduh. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama kalian. Nah, sekarang setelah mengumpulkan persembahan, sekarang kita akan masuk ke penutupan. Sebelum menutup nih ya Kak Happy, kita nyanyi dulu nih. Nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita dari bait berapa nih Kak? Bait 1 dan bait kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kuasa Kristus kenyatalah damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang kuasa Kristus kenyatalah damai dan cemerlang. Nah adik-adik, tanpa terasa nih, kita harus berpisah lagi ya Happy ya. Iya nih Kak. Cuma jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi pastinya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sip? Jangan lupa ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan doa dulu ya, adik-adik ya, yang akan dipimpin oleh Kak Happy. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Daniel. Nah, adik-adik, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Kiranya apa yang kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, kakak layan, adik-adik layan, juga orang tua, juga para jemaat-jemaat gereja. Lindungilah kami dari segala sesuatu yang jahat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Happy. Sama Kak Daniel. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi. Oke. Nah sekarang kita berpisah, tapi adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya Kak Happy ya. Wah, betul banget tuh Kak Daniel. Benar. Selalu pakai masker Masker. saat beraktivitas di luar. Terus apa lagi Kak Happy? Nanti cuci tangan, terus Cuci adik-adik juga jaga jarak kalau adik-adik keluar ya. Oke, makan yang makanan sehat dong. Oh, pastinya. betul. Oke, jangan jajan sembarangan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dadah.